Halo, Assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di podcast Fenomena Tanpa Jasad. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya, dan juga nyalakan tanda loncengnya, agar teman-teman selalu dapetin notifikasi, update kisah dan pengalaman menyeramkan terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk berikan like, comment, and share-nya sebagai bentuk dukungannya. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah berdasarkan pengalaman seseorang yang pernah dialami pada masa lampau. Tepatnya di Jawa Tengah pada tahun 1992 silam. Beliau adalah salah seorang penduduk yang bertempat tinggal di sebuah desa di Jawa Tengah, di mana tempat kejadian tersebut berlangsung bertempat di ujung desa. Di sana tinggallah sepasang suami istri yang di sini kita sebut saja namanya Pak Parno dan Bu Darmi. Sebagai pasangan suami istri yang telah menikah bertahun-tahun, tentunya mereka sangat mendambakan kehadiran seorang momongan untuk mengisi hari-hari mereka. Namun sudah hampir setengah abad umur mereka, belum juga mendapatkan seorang anak. Keadaan itulah yang seringkali memicu pertengkaran di antara mereka berdua. Bu Darmi berprofesi sebagai tukang jamu gendong, sedangkan Pak Parno bekerja sebagai kuli panggul barang di sebuah pasar tradisional yang cukup terkenal di Jawa Tengah. Sebagai seorang kuli panggul pasar, dia dituntut harus bisa bekerja keras, dan pekerjaannya itu juga tidak terikat waktu, di mana terkadang dia harus bekerja dari pagi hari sampai sore menjelang malam. Ada kalanya dia juga harus bekerja di waktu malam hari. Tergantung kapan barang itu datang dan kapan pula dia harus membongkar muatan-muatan barang dagangan dari truk-truk besar di pasar. Sedangkan Bu Darmi yang bekerja sebagai penjual jamu keliling, dari pagi buta dia harus berjalan kaki berkeliling dari satu desa ke desa yang lain untuk menjajakan jamu tradisional dagangannya sampai tengah hari, dan bahkan terkadang sampai sore hari, tergantung cepat atau tidaknya dagangan dia habis. Sore itu dia baru saja pulang sehabis berjualan jamu. Terlihat suaminya sedang duduk-duduk di emperan rumah sambil menikmati sebatang rokok klobot hasil lintingan sendiri. Kemudian dia meletakkan bakul bambunya yang berisi botol-botol jamu yang telah kosong. Tumben Pak, kok sudah balik ke rumah jam segini? Apa tidak banyak bongkaran barang di pasar? Tanyanya sambil sesekali menyeka keringat di dahinya. Ya beginilah Bune kalau nasib kuli. Kalau tidak ada barang ya terpaksa pulang dengan tangan hampa. Jika sedang banyak bongkaran muatan ya kita benar-benar diperas tenaganya. Tapi dengan upah yang diberikan sama sekali tidak sebanding, Ujar Pak Parno sambil sesekali menghela nafas, mengeluarkan asap rokok dari hidungnya. Bagaimana penjualan jamunya Bune? Lancar tidak? Kalau lancar nanti tolong belikan tembakau dan kertas rokok ke warung ya. Soalnya rokok lintingan Bapak tinggal satu-satunya ini, Kata Pak Parno membujuk. Ya sama saja sih Pak, penjualan jamunya sepi. Seharian tadi ibu harus berjualan sampai ke 2 desa, dan itu pun sampai sore begini baru habis. Padahal ya Pak, biasanya baru satu kampung saja jualan jamunya ibu sudah ludes terjual. Itu pun cuma setengah hari. Tapi ya mau gimana lagi Pak, sabar sajalah dulu. Mungkin sawah mereka lagi musim pacaklik. Tembakau dan kertas rokoknya nanti ibu belikan ke warung ya Pak. Sekalian ini ibu juga mau mencuci botol-botol jamu ke sungai. Ya sudah Pak, ibu masuk dulu ke dapur ya. Mau memasak sekaligus mau mempersiapkan bahan-bahan untuk pembuatan jamu nanti malam. Oh iya, Bapak mau dibikinkan teh atau kopi? Tanya Bu Darmi. Tidak usah Bu, Bapak sudah bikin teh tadi. Ini lagi ngeringin keringat saja. Bentar lagi juga mau mandi nih. Kalau ibu mau bikinin, nanti sajalah sehabis bapak mandi.
ucap Pak Parno. Oh, ya sudah. Kalau begitu ibu tinggal masuk ke dalam dulu ya Pak. Kalau mau mandi jangan malam-malam. Sudah tua. Soalnya nanti malah jadi rematik. Ibu juga yang repot. Sindir Bu Darmi sambil melangkah menuju ke arah dapur dengan membawa belanjaan dan beberapa bahan jamu. Mereka berdua tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sampai akhirnya azan maghrib selesai berkumandang. Pak, ibu mau keluar dulu sebentar ya. Mau mencuci botol-botol jamu dagangan ibu di sungai. Nanti pas pulangnya ibu mampir ke warung untuk beli tembakau dan kertas rokok titipan bapak tadi. Kalau bapak lapar mau makan, makan saja duluan. Itu nasi dan lauk pauknya sudah ibu siapkan di atas meja makan ya, ujar Bu Darmi. Ibu ini ada-ada saja. Maghrib begini malah keluyuran keluar rumah. Apa gak tahu kalau maghrib begini waktunya lelembut pada keluar? Sudah, ayo bapak antar saja kalau begitu, ucap Pak Parno. Tidak usah Pak, ini kan masih sore. Lawong biasanya juga ndak apa-apa kok. Lagian nanti malam kan bapak harus pergi ke pasar untuk membongkar muatan barang yang datang. Apa bapak lupa? Jelas Bu Darmi. Iya juga sih bu. Tapi Sudah ya Pak, ibu berangkat dulu. Nanti keburu malam dan warungnya juga keburu tutup, sahut Bu Darmi sambil menjinjing bakul bambunya yang telah berisi beberapa botol jamu yang telah kosong. Dia berjalan menembus jalan setapak menuju ke sungai itu, di mana sungai tersebut aliran airnya yang begitu bersih dan jernih. Biasanya warga sekitar menggunakan untuk mandi dan cuci baju. Di perjalanannya, Bu Darmi mengandalkan penerangan dari rumah warga yang jaraknya cukup berjauhan. Ketika Bu Darmi berjalan melalui jalan setapak itu, terdengar jelas ada langkah kaki yang mengikutinya dari belakang. Beberapa kali, dia mencoba berhenti untuk meyakinkan pendengarannya itu. Namun setiap kali dia menghentikan langkahnya, langkah kaki yang mengikutinya tadi juga ikut berhenti. Beberapa kali pula, dia mencari asal suara itu. Tapi, tidak ada seorang pun yang berada di sana selain dirinya. Merasa ada yang tidak beres, Bu Darmi lalu mempercepat langkahnya. Dan langkah kaki itu juga semakin cepat mengikutinya. Lagi-lagi Bu Darmi menghentikan langkahnya dan masih tidak menemukan seorang pun di sana. Terdengar jelas suara orang yang bernapas berat tak jauh darinya. Siapapun kamu, tidak usah mengganggu. Aku tidak takut dengan kalian. Aku cuma mau mencuci botol di sungai ini, kata Bu Darmi setengah berteriak. Dengan perasaan yang waspada, Bu Darmi kembali meneruskan perjalanannya menuju ke sungai itu. Setibanya di sungai tersebut, tepatnya di bawah rumpun bambu petung, Bu Darmi mulai menurunkan baku bambunya yang berisi botol jamu. Lalu mencucinya satu persatu. Di dalam pikiran Bu Darmi, sedari tadi dia merasa ada sepasang mata merah besar yang terus-menerus mengawasinya dari tadi. Di tengah kesibukannya itu, pohon bambu yang semula tenang, kini terdengar riuh saling bergesekan, seperti ada sosok yang menungganginya. Tiba-tiba bambu itu patah, dan terlihat ada sosok hitam besar yang tercebur ke dalam sungai. Melihat hal tersebut, Bu Darmi segera berkemas dan bersiap meninggalkan tempat itu. Botol-botol jamu yang tadi berada di genggamannya terlepas begitu saja. Beberapa di antaranya jatuh dan hanyut ke sungai. Namun, dia tidak mempedulikannya lagi. Dan dengan cepat, dia segera bergegas meninggalkan tempat tersebut dengan keadaan panik dan sedikit berlari.
Belum begitu jauh dari tempat itu, Mbak Yu, tunggu. Apa ini botol milik sampean? tiba-tiba Bu Darmi mendengar dan melihat seorang pria yang berperawakan tinggi gagah dan berpakaian rapi telah berdiri di bawah rumpun bambu itu sedang memanggilnya. Dengan tangannya yang membawa beberapa botol milik Bu Darmi yang sempat hanyut tadi. Iya pak, mas, itu botol saya yang tadi hanyut. Tapi sampean siapa ya? Kok saya tidak pernah melihat sampean di desa ini? Ujar Bu Darmi sambil menajamkan matanya. Saya Bargowo, orang baru Mbak di desa ini. Kalau siang saya bekerja, dan kalau malam saya gunakan waktu saya untuk memancing. Kebetulan saya tadi sedang memancing. Terus saya nemu ini. Saya kira tadi ikan. Ternyata itu botol jamu sampean toh. Ucapnya sambil mengulurkan botol-botol yang dipungutnya. Saya Darmi. Terima kasih sampean sudah membantu saya. Saya juga sering mencuci botol jamu di sini. Rasanya aneh saja ada orang di tempat seperti ini. Apa sampean tidak takut? Ucap Bu Darmi. Sama-sama Mbak. Memangnya kenapa kalau saya di sini? Lagian takut sama apa? Sejak kecil saya berada di sini. Maksud saya berada di tempat gelap seperti ini. Oh iya Mbak, Mbak mau kemana? Tanyanya. Oh, ini saya mau pulang. Saya takut sendirian di tempat seperti ini. Sekali lagi terima kasih ya bantuannya. Saya pulang dulu. Jawab Bu Darmi mempercepat langkahnya. Mau saya antar pulang Mbak? Tanya pria tersebut. Tidak usah terima kasih. Sampai di sini saja. Kalau suami saya tahu nanti bisa salah paham. Kata Bu Darmi sambil berjalan pulang. Dan sesekali dia melirik dari ekor matanya. Di sana masih nampak pria itu masih berdiri mematung, memandangnya dengan marah. Terdengar beberapa kali geraman suara yang berat. Dan setelah itu, pria yang dari tadi mengawasinya tiba-tiba lenyap begitu saja. Bu Darmi yang ketakutan segera berlari menuju ke rumahnya. Pak, buka pintunya pak. Dengan sekuat tenaga, Bu Darmi menggedor pintu rumahnya itu sambil berteriak memanggil suaminya. Ada apa tuh Bune? Ada apa? Kok seperti dikejar setan begitu? Sudah malam, malu sama tetangga. Memangnya ada apa? Tanya Pak Parno. Pak, ada setan. Demit. Entah apapun itu namanya. Dari tadi dia mengganggu ibu waktu mencuci botol di sungai. Jawabnya sambil sesekali menghela nafas. Sudah, tenang Bune. Mari masuk dan minum air dulu. Bujuk Pak Parno sambil mengarahkan istrinya masuk ke dalam rumah. Kan tadi Bapak sudah bilang, jangan keluar waktu sendia kala. Nggak baik. Ibu saja yang keras kepala. Sudah, anggap saja itu pelajaran. Nah, sekarang Bune makan dulu. Setelah itu langsung tidur. Oh iya, mana titipan tembakau Bapak tadi? Tanya Pak Parno. Aduh, jangan marah ya pak. Ibu sampai lupa nggak beli tembakau titipan bapak tadi. Saking takutnya, tadi ibu berlari sekencang-kencangnya. Jelas Bu Darmi. Ya sudah, lain kali kalau dibilangin suami itu dengarkan. Jangan sampai diulangi lagi. Sudah, sana makan. Dan habis itu lekas tidur. Bapak mau berangkat ke pasar dulu, bongkar muatan. Teman Bapak pasti sudah menunggu di sana. Ujar Pak Parno dengan sedikit kesal. Iya pak, lain kali ibu akan lebih hati-hati lagi. Jawab Bu Darmi perlahan. Kemudian Bu Darmi mengantarkan suaminya sampai ke depan pintu rumah. Dengan sepeda ontel tuanya, Pak Parno berjalan menembus malam menuju ke pasar untuk mencari nafkah. Sedangkan Bu Darmi kembali masuk ke dalam rumah dan kemudian mengunci seluruh pintu rumahnya. Setelah selesai makan malam, dia pun berbaring di atas tempat tidurnya sambil memikirkan kejadian yang baru saja menimpanya.
Sebuah suara cakaran terdengar jelas mengelilingi setiap sudut rumahnya. Terdengar seperti sedang mencakar-cakar setiap dinding, pintu, dan jendela rumahnya. Bu Darmi yang ketakutan lalu membaca doa sebisanya di dalam hati. Untuk beberapa saat, suara geraman dan cakaran itu lenyap seketika. Tak berapa lama kemudian, Siapa itu? teriak Bu Darmi. Mi, Darmi, ini aku suamimu. Cepat bukakan pintunya. Dengan sigap, Bu Darmi langsung membukakan pintu rumahnya. Loh, kok Bapak pulang lagi? Di mana sepeda Bapak? Dan bau apa ini? Seperti bau pandan? Bapak pakai minyak wangi apa? Tanya Bu Darmi terheran-heran. Sudah, jangan banyak tanya. Ayo, kita masuk ke dalam. Senyum Pak Parno menyeringai, dan suaranya terdengar lebih besar dan berat dari sebelumnya. Perutku sangat lapar. Ayo, temani aku makan. Ujarnya. Dengan lahap, Pak Parno menghabiskan semua makanan di atas meja makan itu tanpa sisa. Melihat kejadian itu, Bu Darmi sangat tercengang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Darmi, ayo ikut aku. Sambil menarik tangan Bu Darmi, Kemana Pak? tanya Bu Darmi. Tanpa banyak bicara, Pak Parno menarik Bu Darmi ke dalam kamar dan berulang kali melayani hubungan suami istri. Setelah puas dengan keinginannya, Pak Parno pergi begitu saja. Mau kemana Pak? Tanya Bu Darmi. Aku mau pergi keluar dulu sebentar. Nanti aku balik lagi. Kamu di sini saja. Jawabnya sambil berjalan keluar rumah. Tak lama waktu berselang, Bune, Bune, Bapak pulang. Cepat bukakan pintu. suara Pak Parno terdengar memanggil-manggil dari luar. Dengan kondisi yang masih mengantuk, Bu Darmi berjalan membukakan pintu. Wah, Bapak ini ada-ada saja. Kan tadi Bapak sendiri yang keluar dan menutup pintu. Masa sekarang mau masuk saja minta dibukakan? Gerutu Bu Darmi. Keluar? Maksudnya Bune tadi malam kan? Ini kan sudah pagi. Bune ini ada-ada saja. Lagian, apa Bune tidak jualan jamu hari ini? Tanya Pak Parno kembali. Tetapi barusan tadi. Ayo Pak, mari masuk dulu. Kata Bu Darmi dengan geragapan. Pak, sepertinya hari ini Ibu tidak jualan jamu dulu. Badan Ibu terasa lemas dan capek semua. Ujar Bu Darmi. Ya sudah, Bune istirahat saja di rumah. Bapak mau istirahat dulu ya. Kerja semalaman rasanya capek dan ngantuk. Mendengar perkataan suaminya itu, Bu Darmi terlihat bingung. Timbul berbagai macam pertanyaan di benaknya. Kalau semalaman suaminya sedang bekerja di pasar, jadi yang semalaman bersama dia itu siapa? Dan semenjak saat itu, keanehan-keanehan selalu terjadi di kehidupan Bu Darmi. Termasuk saat kesulitan ekonomi, dirinya selalu saja menemukan sebuah uang. Entah di bawah tikar, di saku baju, bahkan di lantai saat dia sedang menyapu. Padahal sama sekali dia tidak pernah menyimpan uang sembarangan. Terlebih lagi, pendapatannya dan suaminya tidak pernah berlebih, apalagi sampai bisa menyimpan uang. Rasanya mustahil. Tapi itulah yang terjadi. Hari demi hari berjalan seperti biasanya. Sampai diketahui
Ternyata Bu Darmi sedang dalam keadaan hamil. Mereka berdua menyambutnya dengan gembira. Sampai suatu ketika, tepatnya di umur kandungan Bu Darmi yang ke-9 bulan, saat suaminya sedang berbaring di depan ruang tamu, sedangkan Bu Darmi sedang tiduran di dalam kamar. Terdengar suara benda jatuh dari ruang tamu, dan ternyata itu berasal dari kursi yang terjatuh akibat ditendang oleh Pak Parno. Terdengar suara benda jatuh dari ruang tamu, dan ternyata itu berasal dari kursi yang terjatuh akibat ditendang oleh Pak Parno. Betapa terkejutnya Bu Darmi saat itu ketika melihat makhluk penuh bulu berwarna hitam tinggi besar telah menindih tubuh suaminya sambil mencekik. Terlihat matanya yang merah dan besar dengan taring yang menonjol. Tolong Darmi, ucap Pak Parno sambil sesekali memberikan perlawanan. Lepaskan suamiku! Tolong! Tolong! Teriak Bu Darmi dengan kencang. Namun makhluk itu tiba-tiba lenyap tak berbekas. Tak lama kemudian, satu persatu tetangganya mulai berdatangan. Tapi sayang, nyawa Pak Parno tidak dapat tertolong. Dengan dibantu oleh warga, Pak Parno dikuburkan dengan layak. Semenjak kematian suaminya itu, Bu Darmi lebih sering mengurung dirinya di dalam kamar, sambil sesekali dia memukul-mukul perutnya. Dasar anak sialan, anak iblis. Aku tidak mau menjadi ibumu. Matilah. Darmi, jangan kau lakukan itu. Dia adalah anakku. Aku hanya menitipkannya padamu. Rawatlah. Semua kebutuhanmu dan anak itu akan kupenuhi. Asal kau merawatnya dengan baik. Aku akan selalu menjaganya. Jika kau butuh bantuanku, panggillah namaku 3 kali. Aku akan selalu datang. Ucap makhluk tinggi besar itu. Tibalah hari di mana Bu Darmi akan melahirkan anak pertamanya. Permisi. Iya, Nek. Ada apa? Tanya Bu Darmi sambil meringis menahan sakit. Dok, tadi aku dijemput ke sini oleh seorang laki-laki yang mengaku suamimu. Dia menyuruhku untuk membantumu melahirkan. Terang dukun bayi itu. Tak lama kemudian, nenek dukun bayi itu masuk dan mulai membantu persalinan. Setelah beberapa lama berjuang, akhirnya bayi laki-laki itu terlahir selamat. Akan tetapi, sekujur badannya dipenuhi bulu. Postur badannya juga berbeda dengan manusia pada umumnya. Dia terlihat lebih gempal dan besar. Bayi laki-laki itu bernama si Ebo. Postur tubuhnya yang aneh sering dijadikan gunjingan dan bahan hinaan oleh warga. Tapi, setiap kali setelah menghina fisik si Ebo, pada malam harinya, warga tersebut selalu didatangi dan dicekik oleh sosok tinggi hitam besar yang dikenal dengan sebutan genderuwo. Meskipun tidak sampai mati, namun warga merasa terancam dengan kehadiran sosok tersebut. Dan itulah yang membuat si Ebo beserta ibunya diusir dari kampung itu. Setelah diusir dari kampung tersebut, konon katanya, si Ebo tinggal bersama ibunya di sebuah rumah terpencil di tepi hutan. Menurut kesaksian warga, setiap malam genderuwo itu selalu datang menemui anaknya. Dan bila pagi tiba, Bu Darmi harus membersihkan atap rumahnya dari gumpalan-gumpalan coklat yang bentuknya seperti kapas. Itu merupakan kotoran dari genderuwo tersebut. Selain kotoran, genderuwo itu juga meninggalkan uang atau kepingan emas yang cukup banyak, yang hanya bisa dilihat dan diambil oleh Ebo dan ibunya saja.
Genderuwo itu selalu menjaga anaknya sampai dia dewasa. Setelah anaknya dewasa, kemudian anaknya itu akan ditarik oleh ayahnya ke alam gaib untuk menerima kekuatan gaib si ayah. Peristiwa ini pernah terjadi dan dialami oleh seseorang. Peristiwa lahirnya seorang anak dari golongan manusia dan golongan jin yang bernama si Ebo, anak genderuwo. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu kisah urban legend dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman dapat terhibur dan bisa mengambil hikmah serta nilai positif yang terkandung dalam kisah yang kita bawakan. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya biar kami makin semangat untuk membawakan kisah-kisah berdasarkan kisah nyata yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan Anda tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.